Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Febriana Amalia, mahasiswa program Profesi Guru LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500100801. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, akan melaksanakan praktik pembelajaran di dalam kelas dalam rangka uji kinerja program Profesi Guru, yaitu di kelas 96, materi bab 3, indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah anak-anakku semua pada hari ini sudah hadir semua di kelas ya? Sudah, Bu. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu sama semua yang hadir di sini. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Ya? Hari ini perasaannya senang? Ya. Atau ada yang sedang bersedih hari ini? Tidak. Ada? Tidak. Insya Allah enggak ya. Insya Allah semuanya yang hadir pada hari ini semuanya dalam keadaan senang dan pastinya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal alamin. Oke. Untuk itu sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk bisa memimpin pembacaan doa pada hari ini. Silakan. Yuk, Putra boleh ke depan memimpin doa teman-teman. Mari teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih Putra. Baik, sebelum kita mulai hari ini, Ibu juga mau cek kehadiran dari kelas 96 pada hari ini. Adriawan hadir? Oke. Aisyah Putri? Aisyah Syabil? Alfia Sabi? Atifa Dahayu? Balkis? Faisal? Oke. Clara? Firza? Muhammad Rodi? Muhammad Akyas? Muhammad Arik? Muhammad Rifai? Hadir. Muhammad Sadam? Oke. Naraya? Livi? Neiska? Hadir. Putra Pratama? Hadir. Rafael? Oke. Seven? Veronica? Oke, terima kasih semuanya hadir pada hari ini anak-anakku. Sebelum kita mulai seperti biasa, karena ini pelajaran agama Islam, kita akan sama-sama membaca Al-Quran. Kita akan melanjutkan hari ini bacaan kita di surat Ad-Duha. Silahkan semua dibuka Al-Qurannya masing-masing. Surat Ad-Duha. Ad-Duha surat keberapa? 93. Surat ke 93. Silahkan dibuka. Sudah? Oke, kita mulai surat Ad-Duha bersama-sama dari ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha Wailaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa
wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Oke, ditandain Qur'annya seperti biasa. Minggu depan akan kita lanjutkan di bacaan berikutnya, ya. Oke. Hari ini kita masih membahas materi yang sama dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu materi yang ada di bab ketiga. Ya, materinya masih sama. Pembahasan kita adalah tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Silakan boleh dibuka lagi bukunya. Bab 3. Indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Dari bab ketiga ini yang akan kita bahas, ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama. Ya. Yang pertama, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan dan memberikan contoh etika pergaulan Islami dengan orang yang lebih tua dan juga dengan yang lebih muda. Yang kedua, mampu mendeskripsikan dan memberikan contoh etika pergaulan Islami dengan teman sebaya dan juga dengan lawan jenis sesuai dengan batasan syariat. Kemudian, yang ketiga, mampu menganalisis hikmah dan menerapkan juga etika pergaulan serta membuat karya berupa poster yang nantinya untuk mempromosikan komunikasi secara Islam. Ya, itu jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau tanya sama semua yang ada di sini. Apakah cara bicara kalian dengan orang tua sama dengan cara bicara kalian sama adik-adik kalian? Beda? Di mana letak perbedaannya? Nada bicaranya. Ada lagi? Cara bicaranya dengan orang yang lebih tua, juga dengan yang lebih muda. Kata-katanya, ya. Untuk itu, kita simak video berikut ini. Jadinya adalah berapa umur? Bagi-bagi siang. Persiapan dulu, kamu udah masuk ke sopan, pakai baju yang benar. Yang berapa ya? Kita sih masuk. Oke, anak-anak kumpulkan tugas yang minggu kemarin ya. Baiklah. Ini salah satu contoh, ya, etika pergaulan terhadap orang yang lebih tua. Kira-kira itu kamu atau bukan? Apakah kamu termasuk anak ini? Bicaranya seperti itu dengan orang yang lebih tua? Iya. Siapa sih orang-orang yang lebih tua itu? Satu, guru, orang tua di rumah. Siapa lagi? Kakak, ya, om, tante, kakek, nenek. Itu semua adalah orang tua yang usianya di atas kita, yang punya hak untuk dihormati oleh kita semuanya, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa etika pergaulan dengan orang yang lebih tua adalah seperangkat sikap dan perilaku sopan yang menunjukkan rasa hormat, penghargaan, dan kesantunan terhadap mereka yang memiliki usia atau pengalaman lebih banyak dan mencakup cara berkomunikasi, bersikap, serta bertindak. Jadi tadi video yang kamu lihat itu adalah salah satu contoh bahwa anak tersebut tidak menerapkan etika pergaulan terhadap orang yang lebih tua. Ya. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, baiknya adalah mengucapkan salam apabila bertemu berdua. Iya, berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, nah, ini yang berat, ya, menjaga perasaan orang tua kita supaya mereka tidak merasa sakit hati dengan kita. Baru yang terakhir adalah
bertutur kata yang baik, dan menjaga sopan santun. Ternyata Islam ya juga mengatur etika pergaulan tidak hanya dengan yang lebih tua, tetapi juga dengan yang lebih muda. Islam menganjurkan umatnya agar bersikap sopan santun terhadap sesama, termasuk orang-orang yang lebih muda. Ya, bagaimana kita bersikap dengan yang lebih muda? Di antaranya adalah bersikap penuh kasih sayang. Ibu tanya, kalau orang-orang yang lebih muda tuh siapa sih? Adik. Adik. Kalau di sekolah siapa? Adik kelas. Adik kelas. Ya, ini banyak sekali kasus yang terjadi biasanya. Kamu sekarang kan kelas 9. Paling tua kan sekarang di sekolah ya? Ya. Kamu paling senior. Coba diingat-ingat, waktu kamu kelas 7, waktu awal baru masuk kelas 7, itu biasanya masih malu-malu kalau jalan gitu ya. Di kelas juga masih belum kenal sama teman-temannya yang lain, masih malu-malu, belum ketemu sama bestinya, belum ketemu sama teman yang sefrekuensi. Kalau jalan tuh masih malu gitu, jalannya masih rapet tangannya. Pas naik level kelas 8, mulai tuh ya, punya adik kelas nih, gitu kan? Udah mulai merasa kamu sebagai orang yang dituakan, ya. Pas naik kelas 9, makin lagi besar tuh, ya. Makin merasa bahwa saya paling tua nih di sini, ya. Putra ada adik kelasnya lewat nggak permisi, ngamuk. Kelas berapa kamu? Nggak tahu kamu siapa yang kamu lewatin barusan. Ya, itu bukan etika yang baik untuk adik-adikmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Bersikap penuh kasih sayang sama adik-adikmu, ya. Yang kedua, menolongnya. Yang ketiga, memberikan nasihat dengan ramah, kemudian tidak melakukan pembulian. Ini yang banyak sekali terjadi. Dan yang harus kamu lakukan adalah berkata dengan santun dan tidak berkata kasar. Ada satu tayangan, silakan disimak. Ini salah satu juga contoh ya, bagaimana pentingnya menerapkan etika pergaulan. Kalau yang tadi kita simak, ini etika pergaulan dengan siapa? Dengan teman sebaya. Ya, sebagai makhluk sosial tentunya kalian melakukan interaksi dengan teman, ya. Kalian saling berinteraksi kan yang ada di sini? Iya, saling kenal, saling ngobrol dan sebagainya. Pada saat kalian menemui masalah, kepada merekalah kalian mencurahkan segala isi hati, kalian terbuka sama dia, karena itu selayaknya mereka dihormati dan dihargai. Apa saja yang bisa kamu lakukan? Yang pertama, kamu bisa saling mengajak melakukan pada hal-hal kebaikan. Dan yang kedua, menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. Satu lagi. Ya, itu salah satu juga contoh beberapa hal yang membuat kita itu sangat penting ya untuk beretika dan berkomunikasi secara Islam, ya. Untuk pergaulan dengan yang lawan jenis, Islam ini sebenarnya tidak melarang. Islam ini tidak melarang pergaulan dengan lawan jenis. Boleh, namun tetap menjaga batasan-batasannya. Supaya apa sih? Mencegah adanya fitnah. Dari 4 contoh yang tadi sudah kita simak, 4 hal yang tadi kita sudah bahas, Ibu mau kalian mengerjakan. Ini akan Ibu bagikan, ada LKPD, ada latihan yang harus kamu lengkapi. Ibu minta tuliskan di dalam kertas ini pengalaman kamu ya tentang etika pergaulan ya, dari keempat jenis tadi yang sudah kita bahas ya. Yang pertama, etika terhadap orang yang lebih tua, kemudian yang lebih muda, dengan teman sebaya, dan juga lawan jenis. Silahkan kamu tuliskan pengalaman kamu di sini. Kira-kira
etika pergaulan seperti apa yang sudah pernah kamu lakukan, ya, terhadap orang tua, terhadap guru misal, kakek, nenek, atau siapapun. Kamu tuliskan di sini, masing-masing silakan ditulis. Jadi ibu langsung bagikan saja satu kelompok. Ini sudah kita bagi kelompoknya ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi boleh disiapkan alat tulisnya. Kemudian jangan lupa dituliskan nama dan nomor absen. Ya, silahkan boleh dikerjakan. Sesuaikan dengan apa yang ada di dalam pengalamanmu masing-masing. Untuk yang lebih tua, boleh kamu pilih orang tua, kakek, nenek, atau siapapun yang usianya lebih tua dari kalian. Sudah? Oke. Perintah yang ada di depan, ibu minta kamu membacakan pendapatmu di hadapan teman-temanmu. Karena sudah ada 4 kelompok, jadi ibu minta ada satu yang mewakili kelompoknya. Yang mewakili kita pilih bersama dengan cara berikut ini. Ibu ingin kamu berlima memperebutkan satu hal. Yang berhasil meraih hal tersebut, dia tetap berada di tempatnya, tidak mewakili. Berarti yang mewakili kelompoknya adalah yang tidak mendapatkan sesuatu itu. Ibu minta mejanya, bagian tengahnya tolong dikosongin. Tolong dikosongin barang-barangnya, digeser. Usahakan di tengah tidak ada barang apapun. Ibu minta letakkan satu benda yang ada di meja, taruh di tengah untuk kalian perebutkan. Kita akan coba 4 kali, ya. Berarti 4 kali. Nanti yang terakhir, yang tidak berhasil meraih atau mengambil pulpen itu, dialah yang akan membacakan, ya, yang akan membacakan pendapatnya dari keempat hal ini. Cluenya adalah, kalau ibu bilang sikut, kamu pegang sikut. Punya sikut semua? Punya. Yang kedua, kalau ibu bilang sakit, kamu pegang perut. Sakit. Yang ketiga, kalau ibu bilang sekat, kamu bikin sekat. Ya, tanganmu bikin sekat. Kalau ibu bilang sikat, ambil pulpennya. Kita mulai. Sakit, sikut, sikut, sekat, sakit, sikut, sekat, sakit, sakit, sikat. Oke, kita sudah dapatkan ya untuk mewakili kelompoknya. Kelompok 1 terlebih dahulu boleh berdiri di sini, sampaikan ke teman-teman bagaimana pendapatmu, etika yang sudah kamu lakukan dengan keempat hal tadi. Untuk yang lebih tua, nanti kita kan saling kepada orang tua kan, misalkan kayak kita mau sekolah, nah terus kita juga berbicara yang sopan, jangan kayak keras-keras gitu. Terus kita juga membantu pekerjaan orang tua, nggak boleh membebani. Terus untuk yang lebih muda, kita menyikapi dengan penuh kasih sayang, tidak melakukan perundungan atau ngebully, merendahkan. Terus juga kita harus bisa ngasih contoh yang baik, nggak boleh semena-mena gitu. Untuk yang teman sebaya, yaitu kita menegur saat bertemu, jangan sombong. Terus saling mengajak untuk kebaikan, menjaga hubungan yang baik. Oke, terakhir. Terus untuk yang lawan jenis, berbicara sepentingnya saja, yang seperlu-perlunya aja, tidak pergi berdua-duaan. Terus menghindari kontak mata terlalu sering. Oke, Udah. cukup ya. Terima kasih teman-teman kelompok 1. Lanjut kelompok 2 diwakili oleh Naraya. Dipegang aja. Nah, ya.
Silakan. Araya menghadap ke teman-teman, silakan dibacakan pendapatnya. Dengan yang lebih tua, saya ambil sampel kepada orang tua saya di rumah, yaitu berkata sopan kepada orang tua dan tidak menggunakan nada tinggi. Saat berbicara, saya juga menggunakan tutur kata yang baik agar tetap santun. Ya. Kedua. Yang kedua, dengan yang lebih muda, yaitu ketika bertemu kita harus saling menyapa dan membantu ketika ada kesusahan. Alhamdulillah semua insya Allah bisa ya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik terhadap orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, teman sebaya, dan juga lawan jenis. Nah, etika komunikasi yang Islami itu sendiri, beberapa hal yang bisa juga kita lakukan diantaranya adalah berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Jadi jangan sembarang kita menyebarkan informasi. Apalagi kalau beritanya belum bisa dipastikan atau beritanya masih simpang siur, ya itu nanti akan jadi fitnah juga. Maka sama saja kita menyebarkan berita hoax, ya jangan sampai itu kita pelakunya, ya. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang lain sama maknanya dengan berbicara. Ya, kalau bicara tentang komunikasi, misal di media sosial atau bicara langsung, itu etikanya sama, ya. Menggunakan bahasa yang santun, memberikan respon dengan kata-kata yang baik dan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu ucapkan. Nah, ini dia, ada satu aktivitas yang bisa kita lakukan kembali. Ini untuk mengkampanyekan, ya, pentingnya etika pergaulan dengan 4 hal tadi yang sudah kita bahas. Ini ada satu lembar kerja lagi, Ibu sudah buatkan. Yang Ibu minta, silahkan kamu buatkan poster, bentuknya ajakan, ya, untuk orang-orang mau menerapkan etika pergaulan. Ibu sudah siapkan ada 4, ini sudah disesuaikan dengan tema masing-masing kelompok, ya, 4 hal yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, untuk yang lebih muda, Ibu berikan untuk teman-teman kelompok 2, teman sebaya kelompok 3, kemudian lawan jenis ada di kelompok 4, dan untuk kelompok 1 etika pergaulan terhadap orang yang lebih tua. Silahkan boleh bergabung dengan temannya, bergabung, dibuatkan poster ajakannya, ya, boleh dalam bentuk gambar, ditambahkan tulisan yang berupa ajakan untuk orang-orang mau beretika terhadap hal tersebut. Jadi kita akan menunjukkan posternya masing-masing. Silakan kelompok 3 boleh ke depan dibawa hasil poster kelompoknya. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil poster kita, yaitu etika pergaulan dengan teman sebaya. Di sini di posternya itu ada tulisan etika dijaga, persahabatan terjalin indah. Yuk ramah dan berempati. Nah, maksud dari etika dijaga ini itu merujuk ke pentingnya nilai-nilai norma perilaku gitu. Terus kalau persahabatan terjalin indah itu dampak positif dari etika dijaganya. Terus ini kita ngambil objeknya itu apa ya? Kayak anak-anak yang lagi saling merangkul gitu. Itu nunjukin ke apa dampak positif dari etika dijaganya. Oke. Cukup? Ada tambahan? Ya, boleh ditutup. Oke, segitu aja dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita lihat dari poster ini, di sini kan menunjukkan etika pergaulan dengan yang lebih tua ya. Yaitu di sini kita tulisan ayo tunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua. Di sini ada gambar poster yang anaknya itu saling kepada orang tuanya. Misalkan kayak dia tuh namanya. Iya, harus hormat kepada orang tua, menyayangi orang tua juga. Terus juga kita harus punya rasa harus menghargai sama orang tua. Kita harus lebih sopan. Sekian dari Kelompok Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua poster yang sangat bagus, sangat menarik, membuat kita jadi semakin semangat untuk menerapkan ya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Ya, untuk itu ya simpulan dari materi kita pada hari ini yaitu bagaimana etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari ternyata ada penjelasannya di dalam Al-Quran ya. Kalau di buku itu ada di halaman 64, ada di Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ibu minta kesediaannya untuk Balkis. Boleh tolong dibacakan Al-Hujurat ayat 13. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna aktsarakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Terima kasih Balkis. Jadi di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini dijelaskan oleh Allah bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Yang tujuannya adalah untuk lita'arafu. Apa itu? Saling mengenal satu sama lain. Kalau dalam konteks komunikasi Islami, maka kita komunikasi saling mengenal dengan cara-cara atau dengan etika-etika yang baik sesuai dengan yang diajarkan di dalam syariat Islam. Seperti itu. Jadi beberapa hal inilah yang sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga etika dalam pergaulan dan komunikasi Islami ini membuat kehidupan kita jadi semakin harmonis, baik terhadap orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, teman sebaya, juga dengan lawan jenis, ya, sesuai dengan poster yang tadi kita buat. Ya, bagus sekali. Ada pantun penutup dari Ibu, memetik bunga di dalam taman sambil memakan buah semangka. Janganlah salah memilih teman, bisa terpental ke dalam neraka. Maka hati-hati dalam memilih teman, ya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran seperti biasa, tadi di awal kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan berdoa. Silakan untuk Putra bisa memimpin doa penutup. Mari teman-teman, setelah kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terakhir, burung irian, burung cendrawasih.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.